Pengelolaan keuangan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk mencapai tujuan hidup kita. Di berbagai belahan dunia, komunitas Tionghoa dikenal memiliki strategi yang unik dan efektif dalam mengelola uang dan kekayaan. Dari prinsip-prinsip dasar yang diwariskan turun-temurun hingga cara-cara modern yang adaptif. Mereka mampu membangun dan menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 20 strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi-strategi ini mencakup berbagai aspek mulai dari menabung, investasi, hingga pentingnya hubungan keluarga dan sosial dalam membangun kekayaan. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana budaya dan tradisi mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, diharapkan kita dapat mengembangkan kebiasaan finansial yang lebih baik dan mencapai keberhasilan finansial yang berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami filosofi dan prinsip dasar dalam mengelola keuangan yang dianut oleh komunitas Tionghoa. Filosofi ini tidak hanya memberikan kerangka berpikir yang kuat, tetapi juga mendorong kita untuk selalu berhati-hati, disiplin, dan bijaksana dalam setiap keputusan finansial. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah pengantar, filosofi, dan prinsip dasar dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang sukses seringkali dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan prinsip dasar yang dijunjung tinggi. Dalam budaya Tionghoa ada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam mengelola keuangan. Pertama, prinsip kehati-hatian atau yang dikenal sebagai Yunqi, yaitu mengambil langkah dengan penuh perhitungan dan menghindari resiko yang tidak perlu. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memiliki rencana yang matang sebelum membuat keputusan finansial. Kedua, konsep menabung yang kuat atau Jiyue. Menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang, tetapi juga tentang mengendalikan pengeluaran dan hidup hemat. Orang Tionghoa percaya bahwa menabung adalah pondasi dari keamanan finansial dan membuka jalan untuk peluang investasi di masa depan. Ketiga, prinsip investasi berkelanjutan atau Touzi. Investasi bukanlah perjudian, melainkan sebuah seni dalam mengalokasikan aset untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Diversifikasi portofolio dan berinvestasi pada aset yang stabil dan berpotensi untuk berkembang adalah kunci utama dalam strategi ini. Selanjutnya, kita harus memahami pentingnya jaringan sosial dan keluarga dalam pengelolaan keuangan. Dalam budaya Tionghoa, keluarga dianggap sebagai unit ekonomi yang kuat. Dukungan dari keluarga dan kerjasama dalam mencapai tujuan finansial bersama adalah hal yang sangat dihargai. Keluarga sering kali menjadi sumber modal awal untuk memulai bisnis atau investasi. Terakhir, prinsip kejujuran dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan. Kejujuran tidak hanya memperkuat reputasi seseorang, tetapi juga membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis dan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kestabilan dan keberhasilan finansial yang berkelanjutan. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang kedua adalah pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam mengelola keuangan. Di balik setiap keputusan keuangan yang sukses, ada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Orang Tionghoa sangat menghargai pendidikan, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah investasi terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Pendidikan finansial diajarkan sejak dini, baik melalui pengalaman langsung maupun pembelajaran formal. Pentingnya pendidikan ini tercermin dalam berbagai cara, mulai dari membaca buku keuangan hingga mengikuti seminar dan workshop. Keluarga Tionghoa sering mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menabung, berinvestasi, dan mengelola uang dengan bijak sejak usia muda. Mereka juga mendorong anggota keluarga untuk selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pasar dan tren ekonomi.
Selain pendidikan formal, belajar dari pengalaman adalah aspek penting lainnya. Banyak orang Tionghoa yang sukses dalam bisnis dan investasi belajar dari kegagalan dan kesalahan mereka. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko yang terukur, karena mereka tahu bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang akan membantu mereka dalam jangka panjang. Dalam dunia yang terus berkembang ini, teknologi juga memainkan peran penting dalam pendidikan finansial. Orang Tionghoa memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dan belajar tentang keuangan melalui platform online, aplikasi, dan media sosial. Dengan demikian, mereka dapat terus memperbarui pengetahuan mereka dan mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia keuangan. Pendidikan dan pengetahuan yang luas ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang bijaksana dan cerdas dalam mengelola keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan dan dinamika pasar, mereka mampu membuat strategi yang efektif untuk membangun dan menjaga kekayaan mereka. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ketiga adalah menabung sebagai kunci utama keberhasilan finansial. Menabung adalah salah satu kunci utama dalam mencapai keberhasilan finansial. Dalam budaya Tionghoa, menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang, tetapi juga mencerminkan disiplin, pengendalian diri, dan perencanaan masa depan. Kebiasaan menabung diajarkan sejak dini dan dianggap sebagai pondasi dari stabilitas keuangan. Orang Tionghoa percaya bahwa menabung adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat dan peluang investasi yang mungkin muncul di masa depan. Mereka memiliki berbagai strategi menabung, mulai dari menyimpan uang di rekening tabungan hingga berinvestasi dalam bentuk aset yang lebih liquid seperti emas dan properti. Kebiasaan menabung juga didorong oleh prinsip hidup sederhana dan hemat. Dengan mengendalikan pengeluaran dan menghindari gaya hidup konsumtif, mereka mampu menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan dan investasi. Sikap ini membantu mereka menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta menghindari hutang yang berlebihan. Selain itu, orang Tionghoa juga cenderung memprioritaskan tabungan jangka panjang daripada pengeluaran jangka pendek. Mereka memahami pentingnya merencanakan masa depan dan mempersiapkan diri untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan anak, pensiun, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan memiliki tabungan yang cukup, mereka merasa lebih aman dan siap menghadapi masa depan. Akhirnya, menabung juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan memiliki tabungan yang cukup, mereka dapat membantu anggota keluarga yang membutuhkan dan memberikan dukungan finansial yang stabil. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan finansial bagi seluruh keluarga. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang keempat adalah investasi, membangun kekayaan melalui portofolio yang didiversifikasi. Investasi adalah langkah penting dalam membangun kekayaan jangka panjang. Orang Tionghoa memahami bahwa menabung saja tidak cukup untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar, sehingga mereka melibatkan diri dalam berbagai jenis investasi. Prinsip diversifikasi menjadi kunci dalam strategi investasi mereka, dengan tujuan mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Diversifikasi portofolio investasi mencakup berbagai aset, seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, mereka mampu mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Selain itu, mereka juga cenderung berinvestasi dalam aset yang memiliki pertumbuhan nilai jangka panjang, seperti properti dan emas, yang dianggap lebih stabil dan aman. Investasi juga dilakukan dengan memperhatikan tren dan perkembangan ekonomi global. Orang Tionghoa cenderung mengikuti berita dan analisis pasar secara cermat untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Mereka tidak ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau menggunakan teknologi modern seperti aplikasi investasi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date. Selain itu, mereka juga mengutamakan investasi pada sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi dan kesehatan.
Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan inovasi di bidang tersebut. Investasi yang cerdas dan terukur ini memungkinkan mereka untuk membangun kekayaan secara berkelanjutan dan mencapai kebebasan finansial. Dengan mengelola portofolio investasi yang baik, mereka mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang kelima adalah pentingnya keluarga dan jaringan sosial dalam membangun kekayaan. Keluarga dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam strategi pengelolaan keuangan orang Tionghoa. Dalam budaya Tionghoa, keluarga adalah unit dasar ekonomi yang kuat dan seringkali menjadi sumber dukungan finansial dan emosional. Keluarga membantu dalam berbagai cara, mulai dari memberikan modal awal untuk usaha hingga memberikan nasihat dan bimbingan dalam pengambilan keputusan keuangan. Kerjasama dan solidaritas dalam keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Misalnya, banyak keluarga Tionghoa yang menjalankan bisnis keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, mereka dapat menjaga dan mengembangkan kekayaan keluarga secara berkelanjutan. Jaringan sosial yang luas juga sangat dihargai dalam budaya Tionghoa. Mereka sering membangun hubungan dengan teman, kolega, dan anggota komunitas lainnya yang memiliki tujuan finansial yang sama. Jaringan ini tidak hanya memberikan peluang bisnis dan investasi, tetapi juga dukungan dalam menghadapi tantangan finansial. Selain itu, prinsip guangxi atau hubungan pribadi yang kuat juga sangat berpengaruh dalam dunia bisnis Tionghoa. Hubungan yang baik dan saling percaya memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke peluang eksklusif dan kerjasama yang saling menguntungkan. Guangxi tidak hanya memperkuat posisi finansial seseorang, tetapi juga memberikan keamanan dan stabilitas dalam jangka panjang. Pentingnya keluarga dan jaringan sosial dalam membangun kekayaan menunjukkan bahwa kesuksesan finansial bukanlah usaha individu semata. Dengan dukungan dan kolaborasi dari keluarga dan jaringan sosial, mereka mampu mencapai tujuan finansial yang lebih besar dan menjaga kekayaan mereka dengan lebih efektif. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang keenam adalah kehati-hatian dalam mengelola hutang dan kredit. Pengelolaan hutang dan kredit dengan bijaksana adalah salah satu prinsip utama dalam strategi keuangan orang Tionghoa. Mereka memahami bahwa hutang bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi beban yang berat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengambil dan mengelola hutang sangat penting. Orang Tionghoa cenderung menghindari hutang konsumtif dan lebih memilih hutang produktif yang dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Misalnya, mereka mungkin mengambil kredit untuk investasi dalam properti atau bisnis, tetapi menghindari hutang untuk membeli barang-barang konsumsi yang tidak mendesak. Prinsip ini membantu mereka menjaga kesehatan keuangan dan menghindari resiko gagal bayar. Mereka juga sangat memperhatikan suku bunga dan kondisi kredit sebelum memutuskan untuk mengambil hutang. Dengan melakukan perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali, mereka dapat menghindari beban finansial yang tidak perlu. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan evaluasi resiko dalam pengelolaan hutang. Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip disiplin dalam pembayaran hutang. Membayar hutang tepat waktu dan menghindari keterlambatan adalah hal yang sangat dihargai. Ini tidak hanya membantu menjaga reputasi kredit yang baik, tetapi juga mengurangi biaya bunga yang harus dibayar. Terakhir, orang Tionghoa juga berusaha untuk membangun cadangan darurat yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga. Dengan memiliki dana darurat, mereka dapat menghadapi keadaan darurat tanpa harus mengambil hutang yang berlebihan. Ini menunjukkan pentingnya kesiapan dan perencanaan dalam menghadapi ketidakpastian finansial. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ketujuh adalah menjaga gaya hidup sederhana dan hemat. Gaya hidup sederhana dan hemat adalah salah satu prinsip yang sangat dihargai dalam budaya Tionghoa.
Mereka percaya bahwa mengendalikan pengeluaran dan hidup dalam batas kemampuan adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan dan menghindari gaya hidup konsumtif yang bisa merugikan. Orang Tionghoa cenderung memilih hidup sederhana, bahkan ketika mereka memiliki penghasilan yang cukup besar. Mereka lebih memilih mengalokasikan uang untuk tabungan dan investasi daripada untuk pengeluaran yang tidak perlu. Dengan mengendalikan pengeluaran, mereka dapat menyisihkan lebih banyak uang untuk masa depan dan menghindari masalah finansial. Kebiasaan hidup hemat juga tercermin dalam cara mereka berbelanja. Mereka cenderung mencari nilai terbaik untuk setiap pembelian dan menghindari pemborosan. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pengeluaran besar seperti membeli rumah atau kendaraan. Dengan berbelanja secara bijaksana, mereka dapat menghemat uang dan meningkatkan kesejahteraan finansial. Selain itu, hidup sederhana juga membantu mereka mengurangi stres dan tekanan finansial. Dengan tidak terlalu memikirkan keinginan untuk memiliki barang-barang mewah, mereka dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti kesehatan, keluarga, dan pengembangan diri. Ini menunjukkan bahwa gaya hidup sederhana tidak hanya bermanfaat untuk keuangan, tetapi juga untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Hidup hemat juga memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ekonomi. Ketika ada penurunan pendapatan atau peningkatan biaya hidup, mereka dapat dengan cepat menyesuaikan pengeluaran dan menjaga stabilitas finansial. Ini menunjukkan bahwa hidup hemat adalah salah satu cara untuk mencapai keamanan finansial yang berkelanjutan. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-8 adalah membuat dan mengelola anggaran rumah tangga yang efektif. Mengelola anggaran rumah tangga dengan efektif adalah salah satu strategi penting dalam pengelolaan keuangan orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa anggaran yang baik adalah fondasi untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang. Dengan membuat dan mengelola anggaran, mereka dapat mengontrol pengeluaran, meningkatkan tabungan, dan menghindari hutang yang tidak perlu. Proses membuat anggaran dimulai dengan mencatat semua sumber pendapatan dan pengeluaran. Orang Tionghoa cenderung sangat teliti dalam mencatat setiap transaksi keuangan, baik besar maupun kecil. Dengan mengetahui aliran uang, mereka dapat mengidentifikasi area di mana pengeluaran bisa dikurangi dan tabungan bisa ditingkatkan. Selain itu, mereka juga menetapkan tujuan finansial yang jelas dan spesifik. Tujuan ini bisa berupa tabungan untuk pendidikan anak, pembelian rumah, atau pensiun. Dengan memiliki tujuan yang jelas, mereka dapat menyusun anggaran yang sesuai dan memastikan bahwa setiap keputusan keuangan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Disiplin dalam mengikuti anggaran juga sangat penting. Orang Tionghoa cenderung menghindari pengeluaran impulsif dan selalu berusaha untuk tetap berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan baik. Penggunaan teknologi juga membantu mereka dalam mengelola anggaran. Banyak keluarga Tionghoa yang menggunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan pendapatan secara real-time. Dengan bantuan teknologi, mereka dapat memantau keuangan dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, evaluasi dan penyesuaian anggaran secara berkala adalah langkah penting lainnya. Dengan mengevaluasi anggaran secara rutin, mereka dapat menyesuaikan strategi keuangan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pribadi. Ini menunjukkan bahwa anggaran adalah alat dinamis yang harus selalu diperbarui agar tetap efektif. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-9 adalah mengambil resiko yang terukur dalam berbisnis. Mengambil resiko adalah bagian integral dari dunia bisnis. Namun orang Tionghoa cenderung lebih berhati-hati dan memastikan bahwa setiap resiko yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang. Mereka memahami bahwa resiko yang terukur dan dikelola dengan baik dapat membuka peluang besar untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Langkah pertama dalam mengambil resiko adalah
melakukan penelitian dan analisis yang mendalam. Orang Tionghoa cenderung mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pasar, kompetitor, dan tren industri sebelum membuat keputusan bisnis. Dengan data yang komprehensif, mereka dapat mengidentifikasi peluang dan resiko yang mungkin muncul. Selain itu, mereka juga menerapkan strategi diversifikasi untuk mengurangi resiko. Diversifikasi tidak hanya berlaku dalam investasi, tetapi juga dalam bisnis. Misalnya, mereka mungkin memiliki beberapa lini bisnis yang berbeda atau beroperasi di berbagai pasar geografis. Ini membantu mereka menyebar resiko dan mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pasar. Kerjasama dengan mitra bisnis yang terpercaya juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan membangun kemitraan yang kuat, mereka dapat berbagi resiko dan keuntungan. Kemitraan ini juga memberikan akses ke sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Pengelolaan resiko yang baik juga melibatkan kesiapan untuk menghadapi kegagalan. Orang Tionghoa menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan sikap yang positif terhadap kegagalan, mereka dapat bangkit kembali dan mencoba strategi baru yang lebih efektif. Kemudian strategi yang ke-10 adalah keberanian untuk berinovasi dan beradaptasi. Inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk bertahan dalam dunia yang terus berubah. Orang Tionghoa memahami pentingnya berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Mereka tidak ragu untuk mencoba hal baru dan mencari cara untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Proses inovasi sering dimulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan mendengarkan umpan balik pelanggan, mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menciptakan produk yang lebih baik. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu mereka memenangkan persaingan di pasar. Selain itu, mereka juga mendorong budaya inovasi dalam organisasi mereka. Dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan ide-ide baru dan mencoba hal-hal baru, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Ini membantu mereka tetap relevan dan kompetitif dalam industri mereka. Adaptasi terhadap teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Orang Tionghoa cenderung cepat mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka. Misalnya, mereka mungkin menggunakan perangkat lunak manajemen keuangan untuk mengoptimalkan proses bisnis atau memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan pemasaran. Keberanian untuk berinovasi dan beradaptasi ini memungkinkan mereka untuk selalu berada di garis depan dalam industri mereka. Dengan terus mencari cara untuk berkembang dan beradaptasi, mereka dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada di pasar dengan lebih baik. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-11 adalah memanfaatkan teknologi untuk mengelola keuangan. Teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan modern. Orang Tionghoa memanfaatkan berbagai alat dan platform teknologi untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dari aplikasi perbankan hingga platform investasi online, teknologi membantu mereka mengakses informasi dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Salah satu cara utama mereka memanfaatkan teknologi adalah dengan menggunakan aplikasi perbankan dan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan mereka untuk melacak pengeluaran, menyusun anggaran, dan mengelola investasi dengan mudah. Dengan akses ke data keuangan real-time, mereka dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, mereka juga menggunakan platform investasi online untuk mengelola portofolio mereka. Platform ini memberikan akses ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan informasi yang komprehensif dan alat analisis yang canggih, mereka dapat mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Teknologi juga membantu mereka dalam merencanakan masa depan keuangan. Misalnya, mereka dapat menggunakan alat perencanaan pensiun untuk memperkirakan kebutuhan dana pensiun dan merancang strategi untuk mencapainya. Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya bermanfaat untuk pengelolaan keuangan sehari-hari,
tetapi juga untuk perencanaan jangka panjang. Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi. Orang Tionghoa cenderung memilih platform yang memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan finansial mereka. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan teknologi dengan percaya diri dan menghindari resiko keamanan yang mungkin timbul. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-12 adalah pentingnya kedisiplinan dan konsistensi dalam menabung dan investasi. Kedisiplinan dan konsistensi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Orang Tionghoa sangat menghargai kedua prinsip ini dalam menabung dan berinvestasi. Mereka memahami bahwa keberhasilan finansial tidak datang secara instan, tetapi memerlukan usaha yang berkelanjutan dan konsisten. Menabung dan berinvestasi secara rutin adalah bagian dari kebiasaan finansial mereka. Mereka menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan dan investasi setiap bulan, tanpa terkecuali. Dengan disiplin yang tinggi, mereka dapat membangun dana darurat, meningkatkan kekayaan, dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Selain itu, mereka juga konsisten dalam mengikuti strategi keuangan yang telah ditetapkan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh perubahan pasar yang sementara dan tetap berpegang pada rencana investasi jangka panjang. Ini membantu mereka menghindari keputusan impulsif yang dapat merugikan keuangan mereka. Pendidikan finansial juga memainkan peran penting dalam menjaga kedisiplinan dan konsistensi. Dengan pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka juga sering mengikuti seminar dan pelatihan untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan. Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip manajemen waktu dalam pengelolaan keuangan. Mereka menyisihkan waktu secara rutin untuk mengevaluasi keuangan mereka dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Dengan pengelolaan waktu yang baik, mereka dapat menjaga konsistensi dalam menabung dan berinvestasi. Kedisiplinan dan konsistensi ini membantu mereka mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan usaha yang berkelanjutan, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan keuangan dan tetap mencapai tujuan finansial mereka. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-13 adalah mengelola aset dengan bijaksana. Mengelola aset dengan bijaksana adalah bagian penting dari strategi keuangan orang Tionghoa. Mereka memahami bahwa aset yang dimiliki harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Pengelolaan aset mencakup berbagai hal, mulai dari properti hingga investasi finansial. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan aset adalah diversifikasi. Orang Tionghoa cenderung menyebar investasi mereka ke berbagai jenis aset untuk mengurangi resiko. Dengan memiliki portofolio yang beragam, mereka dapat melindungi kekayaan mereka dari fluktuasi pasar dan memaksimalkan potensi keuntungan. Mereka juga sangat perhatian terhadap perawatan dan pemeliharaan aset. Properti misalnya, harus dirawat dengan baik agar nilainya tetap terjaga. Investasi finansial juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset memerlukan usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menggunakan jasa profesional untuk membantu dalam pengelolaan aset. Misalnya, mereka mungkin berkonsultasi dengan perencana keuangan atau manajer investasi untuk mendapatkan nasihat dan strategi yang tepat. Dengan bantuan profesional, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola aset mereka dengan lebih efektif. Pengelolaan aset yang bijaksana juga melibatkan perencanaan jangka panjang. Orang Tionghoa cenderung merencanakan penggunaan aset mereka untuk masa depan, seperti pendidikan anak, pensiun, atau investasi baru. Dengan perencanaan yang baik, mereka dapat memastikan bahwa aset mereka memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-14 adalah pengaruh budaya dan tradisi dalam pengelolaan keuangan. Budaya dan tradisi memiliki pengaruh yang signifikan dalam cara orang Tionghoa mengelola keuangan mereka. Banyak dari prinsip-prinsip keuangan yang mereka pegang teguh berasal dari nilai-nilai budaya dan ajaran tradisional.
Misalnya, Konfusianisme mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, kehati-hatian, dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Dalam budaya Tionghoa ada konsep Feng Shui yang sering diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Feng Shui adalah seni penataan lingkungan yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Banyak orang Tionghoa yang memilih lokasi bisnis atau investasi properti berdasarkan prinsip Feng Shui untuk meningkatkan peluang sukses mereka. Selain itu, tradisi keluarga juga sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab keluarga, penghormatan kepada orang tua, dan dukungan antar anggota keluarga tercermin dalam keputusan finansial mereka. Misalnya, anak-anak sering kali berkontribusi pada keuangan keluarga dan membantu orang tua mereka dalam berbagai hal. Perayaan dan festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek juga memiliki aspek finansial yang penting. Selama perayaan ini, orang Tionghoa sering memberikan angpao atau amplop merah berisi uang sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai berbagi dan kemurahan hati. Pengaruh budaya dan tradisi ini membantu membentuk sikap dan perilaku keuangan orang Tionghoa. Dengan menghargai dan menerapkan nilai-nilai ini, mereka mampu menjaga kesejahteraan finansial dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-15 adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbisnis. Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai utama dalam budaya Tionghoa yang sangat dijunjung tinggi dalam dunia bisnis. Mereka memahami bahwa reputasi yang baik dan hubungan yang kuat dibangun di atas dasar kejujuran dan kepercayaan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menjalankan bisnis dengan cara yang jujur dan beretika. Kejujuran tidak hanya penting dalam hubungan dengan pelanggan, tetapi juga dengan mitra bisnis dan karyawan. Dengan bersikap jujur, mereka dapat membangun kepercayaan dan menjaga reputasi yang baik di pasar. Ini sangat penting karena kepercayaan adalah aset yang berharga dalam dunia bisnis yang kompetitif. Integritas juga tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Orang Tionghoa cenderung menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi aturan yang ada dan menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Dengan demikian, mereka dapat menghindari masalah hukum dan menjaga stabilitas bisnis mereka. Selain itu, mereka juga menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam budaya perusahaan. Karyawan didorong untuk bersikap jujur dan beretika dalam setiap tindakan mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memperkuat hubungan antar karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Pentingnya kejujuran dan integritas ini membantu mereka membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, mereka dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif dalam dunia bisnis. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-16 adalah membangun usaha kecil menengah atau UKM sebagai sumber penghasilan. Usaha kecil menengah atau UKM merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi orang Tionghoa. Banyak dari mereka yang memulai karir bisnis mereka dari usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. UKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan yang penting, tetapi juga memberikan peluang untuk berinovasi dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Membangun UKM memerlukan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat. Orang Tionghoa cenderung memilih bidang usaha yang mereka pahami dengan baik dan memiliki potensi pasar yang tinggi. Mereka juga melakukan penelitian pasar secara mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen sebelum memulai usaha. Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip manajemen yang efisien dalam mengelola UKM. Misalnya, mereka mengendalikan biaya operasional dengan ketat dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan manajemen yang baik, mereka dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha mereka. Jaringan sosial dan keluarga juga memainkan peran penting dalam pembangunan UKM. Dukungan dari keluarga dan teman seringkali menjadi modal awal yang penting untuk memulai usaha. Selain itu, mereka juga membangun hubungan yang kuat dengan pemasok,
pelanggan, dan mitra bisnis untuk memperluas jaringan bisnis mereka. Pentingnya inovasi dan adaptasi juga tercermin dalam pengelolaan UKM. Orang Tionghoa cenderung mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan mereka dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan sikap yang proaktif ini, mereka dapat menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-17 adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah hal yang penting dalam budaya Tionghoa. Mereka memahami bahwa keberhasilan finansial tidak akan berarti jika mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan pribadi. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan ini adalah dengan manajemen waktu yang baik. Orang Tionghoa cenderung menyusun jadwal yang teratur dan mengalokasikan waktu untuk bekerja, beristirahat, dan bersosialisasi. Dengan pengelolaan waktu yang baik, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Selain itu, mereka juga memberikan perhatian besar pada kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Olahraga, meditasi, dan kegiatan rekreasi lainnya menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dengan menjaga kesehatan, mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dan menikmati hidup dengan lebih baik. Hubungan keluarga juga menjadi prioritas dalam mencapai keseimbangan ini. Orang Tionghoa cenderung menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan menjaga hubungan yang harmonis. Mereka percaya bahwa dukungan dan kebahagiaan keluarga adalah fondasi yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini membantu mereka mencapai keberhasilan yang lebih holistik. Dengan menjaga keseimbangan ini, mereka dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka tanpa mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan pribadi. Kemudian strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang yang ke-18 adalah strategi menghadapi krisis finansial. Menghadapi krisis finansial adalah tantangan yang dapat dihadapi oleh siapa saja. Orang Tionghoa memiliki berbagai strategi untuk menghadapi situasi dengan bijaksana dan efektif. Mereka memahami bahwa krisis adalah bagian dari siklus ekonomi dan selalu siap untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Salah satu strategi utama adalah memiliki dana darurat yang cukup. Orang Tionghoa cenderung menabung secara rutin dan menjaga dana darurat yang bisa digunakan dalam situasi mendesak. Dengan dana darurat yang cukup, mereka dapat menghadapi krisis tanpa harus mengambil hutang yang berlebihan. Selain itu, mereka juga sangat berhati-hati dalam pengelolaan hutang. Mereka menghindari hutang konsumtif dan hanya mengambil hutang yang produktif. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi beban finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi krisis. Diversifikasi investasi juga menjadi strategi penting dalam menghadapi krisis finansial. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, mereka dapat mengurangi resiko dan melindungi kekayaan mereka dari fluktuasi pasar. Diversifikasi ini membantu mereka menjaga stabilitas finansial dalam jangka panjang. Pentingnya dukungan sosial dan jaringan juga tidak bisa diabaikan. Dalam menghadapi krisis, orang Tionghoa cenderung mencari dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka. Dukungan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi untuk bangkit kembali. Terakhir, sikap positif dan proaktif dalam menghadapi krisis adalah kunci keberhasilan. Orang Tionghoa cenderung melihat krisis sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan sikap yang positif, mereka dapat menemukan solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-19 adalah merencanakan masa pensiun dengan matang. Merencanakan masa pensiun adalah langkah penting dalam memastikan kesejahteraan finansial di masa tua. Orang Tionghoa sangat memperhatikan perencanaan pensiun dan mulai menyiapkannya sejak dini. Mereka memahami bahwa memiliki dana pensiun yang cukup adalah kunci untuk menikmati kehidupan yang nyaman dan bebas dari kekhawatiran finansial di masa pensiun. Salah satu langkah pertama dalam merencanakan pensiun adalah menentukan kebutuhan dana pensiun. Orang Tionghoa cenderung menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menutupi biaya hidup di masa pensiun.
termasuk biaya kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan hobi. Dengan memiliki perkiraan yang jelas, mereka dapat menyusun strategi tabungan dan investasi yang sesuai. Selain itu, mereka juga memanfaatkan berbagai produk keuangan untuk merencanakan pensiun. Misalnya, mereka mungkin berinvestasi dalam reksadana, saham, atau properti yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang stabil dan meningkat seiring waktu. Diversifikasi investasi ini membantu mereka mengelola risiko dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber pendapatan yang cukup di masa pensiun. Pentingnya disiplin dalam menabung juga tidak bisa diabaikan. Orang Tionghoa cenderung menyisihkan sebagian pendapatan mereka setiap bulan untuk tabungan pensiun. Dengan disiplin yang tinggi, mereka dapat membangun dana pensiun yang cukup besar seiring waktu. Mereka juga sering menggunakan teknologi seperti aplikasi perencanaan pensiun untuk melacak kemajuan mereka dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Selain aspek finansial, mereka juga memperhatikan aspek non-finansial dalam perencanaan pensiun. Misalnya mereka merencanakan kegiatan dan hobi yang ingin dilakukan di masa pensiun untuk memastikan bahwa mereka tetap aktif dan bahagia. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pensiun yang matang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian, strategi orang Tionghoa dalam mengelola uang dan kekayaan yang ke-20 atau yang terakhir adalah membina generasi penerus dengan pendidikan finansial yang baik. Pendidikan finansial yang baik adalah salah satu investasi terbaik yang dapat diberikan kepada generasi penerus. Orang Tionghoa sangat menghargai pendidikan dan percaya bahwa pengetahuan tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk membina generasi penerus dengan pendidikan finansial yang baik sejak dini. Proses pendidikan finansial dimulai di rumah. Orang Tionghoa sering mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menabung, mengelola uang, dan membuat anggaran. Mereka memberikan contoh nyata dan melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan finansial keluarga. Dengan demikian, anak-anak dapat belajar dari pengalaman dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan. Selain pendidikan di rumah, mereka juga mendorong anak-anak untuk belajar tentang keuangan melalui pendidikan formal. Banyak dari mereka yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau kursus yang memberikan pengetahuan tentang keuangan dan bisnis. Pendidikan formal ini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan dengan baik di masa depan. Pentingnya pengalaman langsung juga tidak bisa diabaikan. Orang Tionghoa sering memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk mencoba berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan, seperti menjalankan usaha kecil atau berinvestasi dalam jumlah kecil. Pengalaman langsung ini membantu anak-anak memahami resiko dan peluang yang ada dalam dunia keuangan. Dengan memberikan pendidikan finansial yang baik kepada generasi penerus, mereka berharap anak-anak mereka dapat mencapai kestabilan finansial dan kesuksesan yang lebih besar. Pendidikan ini tidak hanya membantu anak-anak dalam mengelola keuangan pribadi mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Dalam perjalanan kita menjalani 20 strategi pengelolaan keuangan orang Tionghoa, kita telah belajar banyak tentang pentingnya perencanaan, disiplin, dan pengetahuan dalam mencapai keberhasilan finansial. Dari menabung hingga investasi, dari menjaga gaya hidup sederhana hingga membangun jaringan sosial yang kuat. Setiap strategi memberikan wawasan yang berharga untuk mencapai kestabilan finansial yang berkelanjutan. Semoga pengetahuan dan strategi yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan panduan dalam mengelola keuangan Anda sendiri. Ingatlah bahwa keberhasilan finansial bukanlah hasil dari satu langkah besar, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan bijaksana yang konsisten sepanjang waktu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun kebiasaan finansial yang sehat dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami berharap Anda menemukan informasi yang bermanfaat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda. Jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman dan keluarga yang mungkin juga bisa mendapatkan manfaat dari strategi-strategi ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi tentang pengelolaan keuangan.
Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga perjalanan finansial Anda selalu sukses dan penuh keberkahan. Sekian dari Jejolok Finance. Wassalam.